Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan teman-teman sudah tahu belum perbedaan antara soal P3K dan soal CPNS? Jadi kalau belum tahu, yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Ini kita akan membahas tentang kisi-kisi soal P3K tahun 2021. Nah, salah satu yang akan kita bahas juga teman-teman, kita akan membahas tentang apa sih perbedaan soal P3K dan soal CPNS. Apakah soalnya sama dengan soal CPNS atau kabar beda? Jadi, langsung saja teman-teman ya, kita bahas. Yang pertama, jadi perbedaan soal P3K dan soal CPNS adalah seperti biasa kita akan melalui tahap administrasi ya. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar atau sudah pernah mengikuti tes CPNS maka diperlukan pada saat administrasi. Salah satunya tentunya ada kita harus mengisi biodata di awal ya teman-teman, dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan kita ya. Dan tentunya kita cuma bisa mendaftar satu kali saja, jadi jangan sampai salah di awal teman-teman. Nah, yang kedua adalah setelah kita melewati tahap administrasi dan dikatakan lulus, nah selanjutnya kita akan masuk pada yang namanya tes SKD teman-teman ya. Yang ketiga adalah tes SKB. Oke. Dan tentunya tes SKB ini baru boleh kita ikuti, atau SKB ini hanya bagi mereka yang telah lulus SKD ya. Nah, oke. Jadi SKD ini ada 3 bentuk soalnya teman-teman. Ada TKP atau tes. Yang kedua adalah TIU atau tes intelijensia umum, dan yang ketiga adalah tes wawasan kebangsaan. Nah, teman-teman, sebentar kita lihat perbedaan ya antara bentuk tes atau bentuk soal-soal dari CPNS dan bentuk soal dari P3K. Oke. Nah, TKP sendiri itu di CPNS ada 35 soal, ada terus tes intelijensia umum yang biasanya di dalamnya kita bahas tentang matematika dasar, bahasa Indonesia, dan banyak lagi bentuk soal di dalamnya. Dan yang ketiga, dan jumlahnya itu ada 35 soal juga teman-teman, dan TWK itu ada 30 soal, jadi totalnya 100 nomor ya. Nah, kemudian kita lanjut pada tes SKB. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya yang mengikuti SKB atau yang boleh mengikuti tes SKB ini adalah bagi mereka yang sudah lolos pada tahap administrasi dan tahap SKD. Oke. Jadi yang biasanya kalau misalkan formasinya cuma 1 orang, maka yang ikut SKB itu adalah 3 orang. Jadi 3 orang dari satu formasi itu ya. Oke. Yang mana dalam tes SKB itu ada tes pedagogik, yang mana tes pedagogik itu sendiri 30% ya teman-teman, dan yang kedua adalah tes profesional. Jadi kalau misalkan teman-teman dari jurusan bahasa Indonesia, maka yang diujikan itu adalah sesuai dengan jurusan teman-teman. Kalau teman-teman adalah jurusan matematika, maka yang diujikan itu adalah materi yang teman-teman ajarkan di sekolah ya, tentang matematika. Dan pedagogik tentunya tentang keguruan ya. Sekarang kita lihat bentuk soal dari P3K. Jadi teman-teman harus tahu dulu ya, bahwasanya rujukan kita di sini tentang bentuk soal dari P3K yaitu Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K. Oke. Nah, yang pertama ada administrasi. Nah, ini teman-teman sama ya. Jadi ada administrasi dulu.
yang mana administrasi ini dilakukan di laman SSCN ya, tapi yang terintegrasi langsung dengan Dapodik. Dapodiknya teman-teman, makanya sekarang itu kita diminta untuk bagi honorer ya, kita diminta untuk verval ijazah S1 kita di laman info.gtk ya, seperti itu. Kemarin sih sempat jaringan lagi maintenance ya, lagi perbaikan, dan sekarang jaringan sudah kembali normal. Jadi teman-teman yang belum verval ijazah, agar kiranya untuk verval ijazahnya di laman info.gtk.kemdikbud.go.id. Oke, jadi di situ kita diminta untuk verval ijazah S1 kita. Pada saat verval kita diminta untuk memasukkan nama kampus kita, kemudian nomor induk mahasiswa kita juga teman-teman. Oke, semoga berhasil ya dan tidak terhambat oleh jaringan. Jadi yang kedua adalah kompetensi. Nah, terus yang ketiga teman-teman, wawancara. Oke, nah kita bahas dulu tentang kompetensi ini teman-teman. Jadi kompetensi itu sendiri ada 3 bentuk soalnya nanti. Yang pertama kompetensi manajerial, yang kedua kompetensi teknis, dan yang ketiga adalah kompetensi sosiokultural, dan yang terakhir adalah wawancara. Nah, wawancara ini nanti berisikan tentang moralitas dan integritas. Jadi wawancaranya ini secara online ya teman-teman, jadi bukan tatap muka dengan seorang penguji, bukan. Jadi wawancaranya itu dalam bentuk online. Jadi ada bentuk-bentuk soal yang jadi nanti jawabannya itu dari poin 321 seperti itu. 3210 ya. Dan selanjutnya adalah ini soal kompetensi ya. Tadi dikatakan bahwa ada 3 jenis dari soal kompetensi itu sendiri, dan rujukan kita adalah Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Jadi teman-teman yang penasaran langsung saja ya download file tentang Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Silahkan teman-teman baca ya supaya lebih lengkap ya di sana tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Nah, jadi kita bahas yang pertama ya teman-teman. Jadi yang pertama tadi tentang kompetensi manajerial. Jadi kompetensi manajerial itu sendiri adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola organisasi. Ini semacam soft skill ya. Dan yang kedua adalah kompetensi teknis, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi secara khusus tentang jabatan kita ya. Jadi ini semacam hard skillnya. Dan yang ketiga adalah kompetensi sosiokultural, adalah pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Nah, seperti itu teman-teman, 3 jenis soal kompetensi. Oke. Dan gambaran soal-soal P3K itu sendiri, yang standar kompetensi ada 3 macam. Yang pertama kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Nah, bentuk-bentuknya adalah, jadi kompetensi manajerial ini teman-teman yang akan dibahas nanti tentang integritas. Jadi ada 8 poin ya teman-teman: integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan pengembangan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Atau teman-teman
atau dengan kata lainnya, kompetensi manajerial itu secara umum sama halnya dengan di tes CPNS kemarin terkait dengan tes kompetensi pribadi atau TKP. Jadi kompetensi manajerial itu kurang lebih sama dengan TKP. Oke, seperti itu ya. Jadi ini kayak TKP teman-teman, kompetensi manajerialnya. Nah, yang kedua adalah kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis ini tergantung jabatan yang dipersyaratkan. Nah, P3K ini lebih banyak untuk honorer ya. Kemarin telah disampaikan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim bahwasanya akan ada penerimaan 1 juta guru ya, 1 juta guru untuk tenaga honorer dan bagi lulusan TPG. Jadi syaratnya itu teman-teman, mereka yang honorer dan sudah terdaftar di Dapodik, dan jadi ini juga boleh untuk K2 teman-teman ya. Jadi untuk K2 ataupun honorer yang jelasnya sudah terdaftar di Dapodik. Dan yang kedua tadi adalah bagi mereka teman-teman yang lulusan TPG meskipun mereka tidak mengajar ya. Jadi itu teman-teman, meskipun mereka tidak mengajar tapi mereka mempunyai sertifikat pendidik atau mereka adalah lulusan TPG. Oke, begitu ya. Jadi kita kembali pada ini, kompetensi teknis tergantung jabatan yang dipersyaratkan. Jadi kita misalkan dia adalah seorang guru. Jadi pedoman kita adalah Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kompetensi guru. Dan yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural itu membahas tentang perekat bangsa. Nah, perekat bangsa ini juga teman-teman kurang lebih seperti tes kompetensi pribadi atau TKP. Oke. Nah, kompetensi teknis tadi ini ya, jadi ini kompetensi teknis ada tergantung jabatan yang dipersyaratkan, kemudian bentuk-bentuk soalnya itu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Nah, teman-teman yang sudah pernah mengikuti tes SKB pasti tahu nih teman-teman, pedagogik dan profesional itu seperti apa ya. Jadi pedagogik dan profesional seperti yang saya bahas di awal juga, di awal tadi ya, bahwasanya di pedagogik dan profesional itu merupakan bentuk-bentuk soal dari tes SKB. Oke, jadi tes akhir dari tes CPNS tadi ya. Jadi di tes kompetensi teknis ini teman-teman dibahas tentang pedagogik, profesional, dan kepribadian sosial. Nah, untuk referensi materi-materi tentang pedagogik, profesional, dan kepribadian dan sosial ini teman-teman bisa mencari di soal-soal PPG ya teman-teman, soal-soal PPG, uji pengetahuan dari PPG itu sendiri, atau soal-soal pretest PPG. Jadi keempat-empatnya ada di situ teman-teman. Kalau teman ingin bersabar-sabar sedikit, karena tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri kemarin bahwasanya akan ada materi-materi pelatihan daring yang dikelola oleh Kemendikbud. Kita tunggu saja ya seperti apa contoh-contoh soalnya, tinggal kita pelajari bersama dan tunggu saja video-video kami berikutnya ya teman-teman. Nah, oke. Dan selanjutnya adalah jumlah soal PPK. Oke, kira-kira sama? Oke, jadi landasan kita nih teman-teman berdasarkan pengalaman pelaksanaan tahun 2017. Kalau kita menengok pelaksanaan P3K tahun 2019 itu, standar kompetensi yang mana yang pertama kompetensi manajer itu terdiri dari 40 nomor ya. Jadi ada 40 nomor soal yang mana jika benar itu poinnya 1 dan jika salah itu poinnya 0. Jadi total skornya itu 40 poin teman-teman. Beda kemarin ya, kalau tes CPNS itu TKP kan soalnya paling tinggi jika paling benar itu adalah 5,
dan paling rendah poinnya adalah 1. Dan kalau P3K teman-teman, ini kompetensi manajerial kan kurang lebih sama dengan soal TKP. Nah, jika benar poinnya 1 dan jika salah poinnya 0. Jadi total skor adalah 40 poin. Dan yang kedua adalah kompetensi teknis. Kompetensi teknis itu sendiri yang kurang lebih soalnya kayak SKB teman-teman. Teknis, jumlah soal juga 40 nomor. Jika benar poinnya 3 dan jika salah poinnya 0, dan total skor adalah jika semuanya benar maka 120 poin. Sementara untuk kompetensi sosiokultural, jumlah soal itu ada 20 nomor. Jika benar poinnya adalah 2 dan salah poinnya 0. Total skor adalah 40 poin. Jadi teman-teman, jumlah soal keseluruhan itu ada 100 nomor dan jika jumlah poin maksimal itu adalah 200 poin. Nah, sementara untuk wawancara teman-teman, jumlah skor itu ada 30 nomor. Jika poin paling benar itu adalah 3, 2, 1, dan jika tidak dijawab maka poinnya adalah 0. Ini semacam kuesioner ya teman-teman. Oke deh, jadi kesimpulannya teman-teman, soal P3K dan soal CPNS itu kurang lebih sama, tapi untuk CPNS yang biasanya pada seleksi kompetensi dasar ada namanya tes kompetensi pribadi, tes intelijensia umum atau TUU, dan ada tes wawasan kebangsaan atau TWK. Sementara di tes P3K itu tidak ada TIU dan TKP seperti itu. Jadi ini yang membedakan ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai keliru yang menganggap bahwasanya P3K itu juga ada tes intelijensi umum dan ada tes wawasan kebangsaan. Jadi di tes P3K itu tidak ada tes TIU dan tes TWK. Seperti itu teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and share video ini, dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.